Perkenalkan, nama saya Rina Mandati. Di sini saya akan menyampaikan materi hasil dari review buku Etika Administrasi Negara karya Wahyudi Komartomi. Dan pada bab yang pertama itu membahas tentang etika dan sejumlah pengendalian normatif. Menurut Soejarno Purwatmaja, etika adalah filsafat nilai pengetahuan, nilai-nilai ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan untuk membentuk perbuatan. Berikut dalam Ensiklopedia Britannia, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengenai sifat dasar dan konsep nilai, baik buruk, harus, benar, salah, dan sebaiknya. Selanjutnya, Frank Kena sebagai mana dikutip oleh Ahmad Karisubari mengatakan bahwa etika adalah sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran, filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral. Dari beberapa definisi etika tersebut atas dapat segera diketahui bahwa etika berhubungan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari objek pembahasannya. Etika berusaha membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya. Etika bersumber pada akal, pikiran, dan filsafat sebagai hasil pemikiran. Maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia, seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi sebagainya. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem atau objek yang berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan yang dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilakukan oleh manusia. Peranan etika ini dalam hal ini tampak sebagai wasit dan hakim, dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu pada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Keempat nilai dari sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman dengan cirinya. Demikian, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubung dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan sebagai hal yang baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang digunakan para filsuf barat mengenai perbuatan yang atau buruk dapat dikelompokkan menjadi pemikiran etika karena berasal dari hasil berpikir. Dengan demikian, etika sifatnya humanitis dan antropocentris, yakni berdasar pada pemikiran yang diarahkan pada manusia. Pembenaran yang hanya dapat dilakukan oleh pengkajian atau atas fakta. Individualisme adalah ajaran di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya. Segala interaksi harus dilakukan dengan demi kepentingan individu. Hedonisme, kodrat manusia yang selalu mengusahakan kenikmatan, yaitu bila kebutuhan kodrat terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya. Berikut hedonisme berasal dari kata Yunani yang berarti demon, yang berarti roh atau pengawal yang baik, kejujuran atau keuntungan. Hedonisme mencita-citakan suasana batinia bahagia, bahwa kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi. Yang berikut utilitarianisme, ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat dari perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat. Kegunaan artinya membawa sesuatu yang baik buruk, menghasilkan sesuatu yang buruk. Idealisme tumbuh dari kesadarannya lingkungan normativitas, bahwa terdapat kenyataan yang berbagi normatif memberi dorongan kepada manusia untuk berbuat. Komponen idealisme adalah idealisme rasionalistik, idealisme estetik, dan idealisme etik. Landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat, yaitu keindahan atau beauty, persamaan atau equality, kebaikan atau goodness, dan keadilan, justice, dan kebebasan dan kebenaran. Pertimbangan moral perilaku manusia, penilaian Sanders menyatakan kebenaran insani lebih sering merupakan hasil kesepakatan antar manusia, jadi terkadang dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang berikut pada bab 2 itu membahas tentang beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara.
Legitimasi kekuasaan negara menurut Plato yang mempunyai kekuatan nalar terbesar hendaknya diberi kekuasaan terbesar untuk memerintah. Menurut Thomas Aquinas, keadilan ada dua bentuk. Itu yang pertama, keadilan yang timbul dari transaksi. Yang kedua, keadilan yang timbul dari terjadi apabila seorang penguasa memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, yang mendasar perangkatnya. Jenis hukum menurut Thomas Aquinas menjadi hukum abadi atau lex externa, hukum kodrat atau lex naturalis, dan hukum buatan manusia atau lex humanan. Kekuasaan negara menurut Niccolo Michilev menyatakan bahwa sebelum penguasa dapat berbuat bagi kesejahteraan rakyatnya, pertama-tama yang ia lakukan adalah menyelamatkan kekuasaan itu sendiri. Thomas Hobbes menyatakan untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekecewaan dan mengatasi anarkis tidak hanya mengandalkan himbauan-himbauan moral, tetapi juga membuat tatanan hukum yang membuat manusia itu takut. Jean Jukens sosial berangkat bahwa asumsi yang ada pada manusia itu baik, sehingga ketertiban dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama. Negara dibentuk karena adanya niat-niat untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu. Yang berikut, demokrasi merupakan sistem kepemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas masyarakat. Pelaksanaan dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih dengan menjamin hak minoritas. Demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat, melindungi serta memiliki aturan hukum untuk menghasilkan demokrasi. Yang berikut, kesempatan yang luas untuk membicarakan isu-isu kenegaraan, diharuskan untuk memilih orang yang berwatak baik, berlatih pada keyakinan nilai dan martabat, melindungi serta memiliki aturan hukum untuk menghasilkan demokrasi. Yang berikut, kesempatan yang luas untuk membicarakan isu-isu kenegaraan, diharuskan untuk memilih orang yang berwatak baik, berlatih untuk menangani urusan-urusan publik, kebebasan untuk melaksanakan reformasi perangkat dan peranata pemerintahan, serta distribusi kemakmuran yang lebih merata dengan kebijakan administratif yang diambil penguasa dengan administratif rakyat, mendelegasikan wewenang kepada penguasa sendiri. Birokrasi awalnya dibentuk sebagai keputusan pemerintah, dapat dilakukan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara. Model-model birokrasi itu birokrasi tradisional yang diutamakan terwujudnya keharmonisan hierarkis, bahwa masyarakat yang sudah terkondisi di dalam suatu sistem sudah berjenjang untuk memeliharanya. Dibutuhkan loyalitas dan keselarasan sosial. Birokrasi faksi kolonial mungkin pada struktur apolitis dan terpisah dari aspirasi rakyat. Birokrasi tidak menjadi pelayan masyarakat, tetapi masyarakat yang menjadi pelayan birokrasi. Birokrasi rasional mengendalikan efisiensi, kualitas keputusan yang objektif yang ditawarkan bukan kepada pembuat keputusan. Yang berikut, birokrasi memiliki sistem pertanggungjawaban hierarkis yang bermuara pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Untuk melaksanakan tugas-tugas aparat birokrasi diberi kekuasaan bertindak sesuai dengan peraturan yang berbeda. Berikut, kebutuhan materi pembangunan sistem perekonomian. Pembangunan taraf terutama ialah membangun manusia yang berwatak kepribadian, memiliki rasionalitas dan visi ke depan, yang mempunyai nilai-nilai moralitas dan tinggi, ide-ide yang tinggi. Yang berikut, dari segi materi administrasi negara, melakukan kebijakan publik, menetapkan dan melaksanakan sesuatu kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat umum. Dari segi formal, administrasi negara merupakan pengambilan keputusan yang mengikat orang-orang banyak. Dari segi sosiologi, administrasi negara merupakan serangkaian proses tindakan sosial yang berlangsung dari dan dilakukan dalam periode tertentu. Dan yang berikut kita akan masuk pada bab 3 dengan ringkasan materinya. Bab 3 itu membahas tentang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Keberhasilan tatanan publik setelah suatu negara mengalami peningkatan ekonomi harus dibarengi dengan terwujudnya keadilan sosial. Nah, keadilan sosial yang bertujuan dari tersusunnya masyarakat yang seimbang sehingga setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan yang layak. Yang berikut, partisipasi masyarakat sebagai warga negara sangat beraneka ragam. Tidak hanya sekedar berkumpul di suatu tempat,
tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai program-program yang dirancang oleh pemerintah. Secara umum, partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, partisipasi dalam pemilihan electoral participation. Partisipasi ini bersifat rasional dan mudah dilihat. Yang berikut adalah partisipasi kelompok. Partisipasi ini merupakan warga negara yang membuat kelompok-kelompok tertentu sebagai sarana menyuarakan aspirasi. Ketiga, kontak antara warga negara dan pemerintah atau citizen government contacting. Komunikasi antara warga negara dengan pemerintah dapat dilakukan dengan cara menulis surat, menelepon, atau pertemuan secara kontak pribadi. Juga dapat dilakukan dengan melalui rapat konferensi berbagai negara. Terdapat saluran partisipasi masyarakat yang disebut ombudsman. Lembaga merupakan wadah masyarakat untuk memberikan pendapat dan keluhan dari kebijakan dan layanan yang dikeluarkan. Keempat, partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah. Partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah seperti menundukkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Seorang birokrat memiliki kewajiban terhadap setiap moral warga negara untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Yang berikut analisis etis diterapkan kepada tindakan dan perilaku pejabat mengenai pemakai yang menjadi kepemilikan kantor tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi, menunjukkan etika para pejabat yang tidak dapat ditiru. Nah, konsep moralitas legal mendasari keputusannya dan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan pejabat mengenai ketidakjujuran, perilaku yang buruk, konflik kepentingan, melanggar kepentingan perundang-undangan, yang perilaku yang tidak adil kepada bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak menghormati kehendak peraturan perundang-undangan, pemborosan, menutupi kesalahan, kegagalan mengambil prakarsa. Dan pada bab yang keempat itu membahas tentang korupsi dan pita merah. Di sini saya akan menyampaikan ringkasannya secara garis besar bahwa kemampuan badan pengawas seperti partai politik, lembaga legislatif, dan pers mempengaruhi tumbuhnya korupsi. Hukum yang ditegakkan untuk para pelaku korupsi harus efisien, rasional, dan para penegaknya memiliki integritas tinggi yang menegakkan, karena apabila dalam menegakkannya tidak demikian, pelaku korupsi yang dituntut akan dapat memilih hukum. Buruknya, moral manusia juga menumbuhkan korupsi di mana manusia tidak pernah puas dengan nilai-nilai keju. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere corrupto. Corrupto yang artinya penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kejahatan, kerusakan, ketidakjujuran, dan kecurangan. Korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dapat berbentuk penggelapan, kecurangan, atau manipulasi dengan karakteristik tidak mengandung kekerasan, ketidakjujuran, dan penyembunyian kenyataan. Sedangkan nepotisme adalah usaha-usaha yang sengaja oleh seorang pejabat dengan memanfaatkan kedudukan jabatannya untuk menguntungkan posisi, pangkat, dan karir dirinya sendiri. Nah, unsur-unsur dominan yang melekat pada korupsi meliputi setiap korupsi bersumber kepada kekuasaan yang dilegasikan. Korupsi melibatkan konflik kepentingan, melanggar kepentingan perundang-undangan, yang perilaku yang tidak adil kepada bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak menghormati kehendak peraturan perundang-undangan, pemborosan, menutupi kesalahan, kegagalan mengambil prakarsa. Dan pada bab yang keempat itu membahas tentang korupsi dan pita merah. Di sini saya akan menyampaikan ringkasannya secara garis besar bahwa kemampuan badan pengawas seperti partai politik, lembaga legislatif, dan pers mempengaruhi tumbuhnya korupsi. Hukum yang ditegakkan untuk para pelaku korupsi harus efisien, rasional, dan para penegaknya memiliki integritas tinggi yang menegakkan, karena apabila dalam menegakkannya tidak demikian, pelaku korupsi yang dituntut akan dapat memilih hukum. Buruknya, moral manusia juga menumbuhkan korupsi di mana manusia tidak pernah puas dengan nilai-nilai keju. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere corrupto. Corrupto yang artinya penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kejahatan, kerusakan, ketidakjujuran, dan kecurangan. Korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dapat berbentuk penggelapan, kecurangan, atau manipulasi dengan karakteristik tidak mengandung kekerasan,
ketidakjujuran dan penyembunyian kenyataan, sedangkan nepotisme adalah usaha-usaha yang sengaja oleh seorang pejabat dengan memanfaatkan kedudukan jabatannya untuk menguntungkan posisi, pangkat, dan karir dirinya sendiri. Nah, unsur-unsur dominan yang melekat pada korupsi meliputi setiap korupsi bersumber kepada kekuasaan yang dilegasikan. Korupsi melibatkan fungsi ganda kontraktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Nah, faktor yang menumbuhkan korupsi adalah buruknya struktur dalam suatu negara dipengaruhi oleh sejarah bangsa itu, di mana penguasa feodal mempunyai hak istimewa untuk menarik pajak tertentu. Kemudian, sistem tersebut masih diterapkan oleh beberapa masyarakat di dalam pemerintah baru, bahwa dia harus memperoleh keuntungan sendiri dari kekuasaannya. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas juga mempengaruhi penyelewengan kekuasaan. Nah, demikian pembahasan singkat mengenai korupsi dan pita merah. Kita akan masuk pada bab 4 dengan topik pembahasannya mengenai kemampuan badan pengawas seperti partai politik, lembaga legislatif, dan pers mempengaruhi tumbuhnya korupsi. Hukum yang ditegakkan untuk para korupsi harus efisien, rasional, dan para penegaknya memiliki integritas tinggi dalam menegakkannya. Karena apabila tidak demikian, pelaku korupsi yang dituntut akan dapat membeli hukumnya. Buruknya moral manusia juga menumbuhkan korupsi, di mana manusia tidak pernah puas dengan nilai-nilai kejujuran yang tidak ada lagi dalam dirinya. Yang berikut, struktur politik maupun infrastruktur politik dapat membenahi birokrasi dengan cara abulanistik, yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, kemudian memberantas penyebab korupsi dan melakukan penanggulangan pada usaha yang menghilangkan penyebab tersebut. Cara moralistik dengan melakukan pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah ceramah atau penyuluh di bidang keagamaan. Nah, istilah pita merah berhubungan dan selalu dikaitkan dengan permasalahan pelayan administrasi yang cenderung berbelit-belit, sehingga memberikan perhatian khusus pada saat berurusan dengan birokrasi. Para pelaku birokrat mengajukan penyulitan di dalam urusan administrasi dengan tujuan mendapatkan uang tambahan dari masyarakat yang memudahkan urusannya. Yang berikut, menurut Douglas, adapun kebijakan pemerintah yang rentan terhadap penyelewengan administrasi antara lain kebijakan pemerintah yang memberikan kontrak besar yang syaratnya menguntungkan kontraktor. Kebijakan pemerintah memungut pajak yang tinggi, mendorong pengusaha menyuap apabila aparat untuk mengurangi pajak. Penetapan tarif yang mendorong pemodal mengendalikan tarif. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk memilih perusahaan yang diajak kerjasama, pemberian pinjaman atau pembebasan pajak, pengolahan barang mentah oleh pemerintah dan pengelolaan subsidi. Pengendalian pejabat terletak pada dia mampu membedakan kepentingan pribadi dan kewajibannya melalui masyarakat, dan pelaksanaan amanah merupakan tanggung jawab moral pejabat. Nah, yang terakhir, dengan kemampuan pengendalian diri dan tanggung jawab, pelaksana amanah yang diemban pejabat politik mampu mengendalikan tindakan korup yang dapat dilakukannya dengan kekuasaannya. Bab yang kelima, etika administrasi negara. Dalam praktik, negara Indonesia adalah menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang dengan baik, dengan kesepakatannya dari masyarakatnya. Nah, kesepakatan dari masyarakatnya yaitu sebuah prinsip demokrasi dengan asas kedaulatan tinggi yang berada di tangan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara itu dipegang oleh rakyat dan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada sistem demokrasi Indonesia berasas kedaulatan rakyat ini dijalankan melalui asas kepemerintahan, permusyawaratan, dan melalui perwakilan. Selain itu juga ada pembagian tugas kekuasaan untuk menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini memiliki sebuah prinsip yang membuat sebuah keadilan sosial dan pemerataan, karena adanya sebuah masalah yang timbul seperti ketimpangan antar kelompok sosial yang berbeda suatu negara. Setelah
memasukkan di dalam sebuah peraturan politik bahwa wilayah geografis dengan permasalahan kesenjangan distribusi, daya politik maupun ekonominya, usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kerjasama, pemberian pinjaman atau pembebasan pajak, pengolahan barang mentah oleh pemerintah dan pengelolaan subsidi. Pengendalian pejabat terletak pada dia mampu membedakan kepentingan pribadi dan kewajibannya melalui masyarakat, dan pelaksanaan amanah merupakan tanggung jawab moral pejabat. Nah, yang terakhir, dengan kemampuan pengendalian diri dan tanggung jawab, pelaksana amanah yang diemban pejabat politik mampu mengendalikan tindakan korup yang dapat dilakukannya dengan kekuasaannya. Bab yang kelima, etika administrasi negara. Dalam praktik, negara Indonesia adalah menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang dengan baik, dengan kesepakatannya dari masyarakatnya. Nah, kesepakatan dari masyarakatnya yaitu sebuah prinsip demokrasi dengan asas kedaulatan tinggi yang berada di tangan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara itu dipegang oleh rakyat dan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada sistem demokrasi Indonesia berasas kedaulatan rakyat ini dijalankan melalui asas kepemerintahan, permusyawaratan, dan melalui perwakilan. Selain itu juga ada pembagian tugas kekuasaan untuk menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini memiliki sebuah prinsip yang membuat sebuah keadilan sosial dan pemerataan, karena adanya sebuah masalah yang timbul seperti ketimpangan antar kelompok sosial yang berbeda suatu negara. Setelah dimasukkan di dalam sebuah peraturan politik bahwa wilayah geografis dengan permasalahan kesenjangan distribusi, daya politik maupun ekonominya, usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan membuka sebuah lapangan pekerjaan dan menekankan laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, masalah yang penting juga harus dipecahkan di kependudukannya, yaitu mewujudkan negara hukum dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945. Berikut cara administrasi untuk memilih alternatif tindakan dan pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan nilai-nilai yudisial yang berlaku, yaitu berdasarkan nilai-nilai keadilan yang dianut di dalam ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Aktivitas administrasi pemerintah harus tetap dilindungi untuk mengamankan eksistensi negara karena memiliki kepentingan umum dan harus bersifat netral supaya publik memiliki wawasan mengenai pelayanan umum. Selain itu, publik juga mengetahui tentang kebijakan yang dibuat secara kepemerintahan. Sifat arif pemerintahan akan terlihat pada keputusan yang dimunculkan seorang pejabat yang arif. Juga akan terlihat pada pejabat itu mampu membuat masyarakat dengan keputusan pemerintah yang dimunculkan dengan berlandaskan kebenaran dan tidak memutuskan sendiri, tetapi dilihat dari kondisi masyarakat itu menyetujui kebijakan atau keputusan itu atau tidak. Pada bab yang terakhir itu membahas tentang retrospeksi tentang relevansi pendidikan moral di Indonesia. Nah, salah satu kelemahan dalam pendidikan moral yang selama ini ditempuhi ialah bahwa ancang-ancangan yang dipergunakan dalam menguraikan gagasan-gagasan etis terkadang lebih merupakan indoktrinisasi daripada pendidikan. Jajaran dan ajaran tentang moral masih belum merangsang pemikiran kritis dan pelaksanaan secara konsekuen. Pendidikan moral hendak mempertahankan nilai dan norma. Oleh karena itu, pendidikan moral harus menekankan pada kondisi akan menimbulkan penyimpangan itu sendiri. Nah, ada beberapa aspek pengembangan kualitas manusia yang perlu diperlakukan, yakni yang pertama pengembangan sosial, yaitu untuk meningkatkan berbagai keahlian dan keterampilan dalam membina hubungan antar pribadi. Proses administrasi membutuhkan keterampilan dalam membina hubungan baik dengan atasan, rekan sekerja maupun bawahan, sehingga interaksi sosial dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, pengembangan emosional,
Itu bertujuan untuk membina kesadaran diri yang lebih besar dan ketangguhan emosi. Syarat seorang pejabat yang baik adalah dapat mengontrol emosinya sehingga setiap persoalan dalam organisasi dapat dipecahkan dengan cara yang rasional. Yang ketiga, pengembangan intelektual untuk memajukan pengetahuan, kearifan, dan berbagai keterampilan praktis, bahwa para administrator organisasi publik dituntut memiliki pengetahuan yang menunjang pemahamannya mengenai persoalan-persoalan publik serta membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, pengembangan watak merupakan upaya yang menyempurnakan perilaku manusia sehingga sejalan dengan moral dan etika. Kesadaran mengenai norma-norma etik juga merupakan bagian dari pengembangan watak. Yang kelima, pembangunan spiritual, yaitu usaha memupuk kesadaran yang lebih besar terhadap makna kemanusiaan. Pengembangan spiritual juga merupakan sarana utama untuk membentuk kepribadian manusia yang tangguh. Baik demikian, materi-materi yang sudah saya sampaikan terdiri dari 6 bab yang saya sampaikan secara garis besar atau secara meringkasnya satu persatu, sehingga dari sini kita bisa dapat memahami bahwa dalam menjalankan proses administrasi perlu mengedepankan etika dan moral yang baik agar segala proses dari perencanaan hingga pelaksanaannya itu semua tetap sesuai standar dan etika moral agar bisa mencapai tujuan yang jelas dan tetap dengan tetap memanfaatkan peraturan-peraturan, mengedepankan peraturan agar apa yang masyarakat impikan bisa dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Audio Jungle.